Mungkin pada sesi berikutnya kita akan mendengar tanggapan dari panelis yang sudah bergabung secara online yang mewakili pengalaman di lapangan di tingkat komunitas serta perspektif kolaborasi multi pihak dalam skala internasional. Pertama adalah Bapak I Gusti Rai Ari Temaja, Sarjana Ekonomi. Bapak I Gusti Rai Ari Temaja adalah penggagas dan komunitas peduli Sungai Tukat. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa dan telah lama terlibat dalam pengelolaan lingkungan basis komunitas. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Lingkungan Banjar Ujung Kelurahan Kesiman serta aktif sebagai anggota dan koordinator kegiatan pemantauan lingkungan. Tanpa berlama lagi kami persilakan Bapak Gusti Rai Ari Temaja untuk menyampaikan tanggapan terkait peran dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Semoga kita selamat rahayu semuanya. Salam hormat saya nih pada penyelenggara ya. Sudah melibatkan kami ya dari masyarakat ya. Ini yang jarang ada biasanya. Kadang-kadang masyarakat ada bagaikan pemadam kebakaran nih, apalagi komunitas ya. Ditelepon dan dibutuhkan saat diperlukan ya. Terima kasih pada penyelenggara yang luar biasa ya. Dan yang terhormat nih senior saya Pak Dr. Dwi Purwantoro yang ini beliau seorang yang familiar ya, selalu bersahaja dengan komunitas ya. Salam hormat kami Pak Dwi ya. Demikian juga kepala ini kepala BMKG yang sering mengawali memberikan pemberitahuan terhadap kondisi iklim yang ada di Nusantara. Kemudian kami dari komunitas Tukat Bindu ya, setelah mendengar apa menjadi yang disampaikan oleh pakar-pakar nih, ada pakar dari teknologi, dari akademis dan yang lainnya. Sebagai peninggalan kami, saya dengan data ya, data teori ya, dan teknologi sudah luar biasa, apalagi disampaikan oleh Pak Dwi, Dwi tadi masalah kembali pada bencana Bali 10 September ya. Ini ya merupakan suatu menggugah kami ya di masyarakat. Kadang-kadang kami juga berusaha ya untuk mengingat bahwa bencana itu bagikan kami bisa tersenyum. Karena bencana bukan mesti ditakuti, mesti harus tersenyum. Karena mengingatkan kita untuk selalu berbuat nih masalahnya. Karena dari segi aturan sudah ada semua, dari segi teori sudah ada semua. Apalagi sampai oleh pakar-pakar tadi ya. Saya mendengarnya, jadi asik sekali mendengarnya. Dan itu sebagai tambahan ilmu saya sebagai teori data yang ada. Cuman ya dari kami dari masyarakat sebagai perwakilan dari komunitas yang apa kami sudah lakukan ya. Berbicara masalah mitigasi ini harus dipahami. Ada nggak pengawasan utuh menyeluruh yang mampu diteruskan? Ya? Baik dalam keseriusan penyikapan, kesungguhan dalam pelaksanaan, dan jujur bertanggung jawab. Secara teori sudah gamblang semua, secara akademis data sudah gamblang semua. Ini keseriusannya ini. Ya. Kenapa mesti mitigasi? Pencegahan, apalagi dari early warning, early action ya. Nah, ini dalam penyikapan. Selama ini jujur nggak bertanggung jawab atas keseriusan penyikapan sendiri. Karena mohon maaf, ini kembali kepada berbicara masa komunitas ya, kemudian kami komunitas Tugat Bindu ya, kami pengagas berusaha menerjemahkan ya. Karena aturan sudah ada, peraturan sudah ada. Nah, yang mampu menerjemahkan ini siapa? Terus bicara kolaborasi, gampang dibicarakan. Terus yang mengimplementasi ini siapa? Ini sudah ada orang yang diyakini dipercaya untuk menggerakkan. Nah, ini ada nggak strategi? Nah, ini untuk mampu menggerakkan masyarakat yang tidak mau menjadi mau, yang tidak sadar menjadi sadar. Nah, ini strategi ini yang saya harus perlu diingat. Kalau strategi yang lain ya mungkin sudah secara pakar sudah menjelaskan. Tapi strategi untuk mengajak awalnya orang tidak mau menjadi mau, awalnya orang tidak sadar menjadi sadar. Itu. Nah, kembali pada komunitas Tukat Bindu ya, yang kami dirikan 2010 ya, yang 2017 kami berusaha menerjemahkan apa menjadi tanggung jawab kami sebagai komunitas ya, yang jelas penyelamatan seutuhnya yang mampu menceritakan masyarakat sekitar kami. Kemudian di Tukat Bindu ini ada 4 banjar yang kurang lebih penduduknya 4.000 ya, yang panjang sungainya 1,5 kilo, yang lebar sungainya cuma 10 meter ya. Ini irigasi nih.
irigasi das sekunder dari Sungai Ayung. Kami mencoba karena ini sungai di tengah kota ini, ya. Karena namanya komunitas harus mempunyai suatu pemahaman yang pas, pantas dan tepat, baik dari pemikiran, ya, baik koordinasi dan perilaku. Kadang-kadang orang berpikir positif, tapi sportif di mana untuk melakukan suatu kebaikan untuk penyelamat itu sendiri. Nah, 2017 kebetulan itu ada PTSL yang pada saat itu RI 1 ya mengharuskan bahwa 2025 harus semua punya sertifikat. Nah, ya, sertifikat SAM ya. Di sini saya mencoba yang menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Dwi tadi, kolaborasi dari sekian kementerian. Nah, kadang-kadang ini yang belum terintegrasi, ya. Kadang masyarakat menunjukkan bahwa ini lahannya dia. Nah, ini masa mencoba saya berkolaborasi dengan yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi ya, berkolaborasi dengan BPN ya, tata ruang, PUPR. Sebagai masyarakat yang mau peduli terhadap penyelamatan yang sebetulnya harus paham yang mana harus mesti di nah, kunci untuk hak kepemilikannya. Yang kebetulan masyarakat kami ya sadar bahwa tanggung jawabnya adalah penyelamatan. Makanya Tukat Bindu sering dikunjungi karena apa? Karena dia mampu penyelamatan terhadap das sendiri. Mitigasi kalau di sungai itu sendiri, di das itu sendiri, penyelamatan di das sendiri. Jika dasnya sudah terselamatkan, yang lain pasti selamatkan. Ya masalah disampaikan masalah normalisasi dan itu sebagai bagian dari teknisi ya. Tapi ini penyelamatan mindsetnya ini yang harus dikunci dulu. Karena penyelamatan sungai, gunung dan lain di mindset itu sendiri. Apalagi di gunung ada konservasi ya. Kalau memang di Tukar Bindu tidak penyelamatan das itu sendiri. Nah ini harus kita pahami keseriusan dalam penyikap dalam pelaksanaan dan jujur bertanggung jawab. Ya, sekarang saya menanya, pernah nggak selama ngambil kebijakan ini ya masyarakat lewat komunitas diajak bareng berdiskusi. Karena mereka lebih paham ya, baik dari geografis dan baik dari budaya masyarakatnya. Karena jujur aja, mampu nggak? Program udah luar biasa nih, apalagi para pakar ahli yang buat program. Tapi mampu nggak menyentuh apa menjadi sebuah nilai dari program yang ada? Kan ini yang menjadi kesenjangan. Program hebat, tapi masyarakat belum mampu menerjemahkan. Nah ini yang harus dipahami. Jika ingin mengajak masyarakat, karena komunitas itu ada dan tiada masalahnya. Dan ini ujung tombak yang menggerakkan. Makanya sebagai peran kontra adalah di penggerak yang harus mempunyai keyakinan percaya untuk mengajak masyarakat. Nah ini yang menjadi garis bawah saya. Ya, kapan sih masyarakat diajak mau berkomunikasi dan komunikasi untuk mengambil kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri? Ya, takutnya bagaimana? Apa menjadi sebuah program yang luar biasa ya kebijaksanaan, tapi mereka tidak paham gimana harus melakukan, paham aja tidak. Bencana di sana yang saya lihat. Ya, karena mereka tidak paham apa yang harus diperbuat. Kami juga sudah menulis ya, mungkin karena ini masalah waktu ya, tidak sempat kami menyampaikan suatu hal yang luar biasa. Ya harapan kami kepada penyelenggara ya untuk kedepannya ini sebenarnya masalah musibah yaitu masalah bukan tantangan lagi, ini masalah penyikapan. Serius dalam penyikapan, semua sudah tahu. BMKB sudah menerangkan siklus-siklus iklim dan bencana. Tapi kami kita yang melanggarnya, samanya, mohon maaf ya. Seringnya ada event-event ya, pas musim hujan, ini ada alasan penerang untuk tidak hujan, karena ini dirubah siklusnya oleh manusia itu sendiri. Nah ini sebenarnya satu sikap penegasan apa menjadi sebuah kejelasan peraturan yang ada. Nah ini tegasan jelas aturan peraturan yang mampu disikapi bersama. Kadang masyarakat paham pun tidak gimana melakukan sebuah aturan. Nah di sini kebetulan Tukat Bindu dari 2017 ya kami berusaha mengimplementasikan aturan dan peraturan yang ada, ya penyelamatan das sendiri mengajak masyarakat Pak Banjar nih. Setelah kita melakukan, bukan setelah bersih-bersih, lagi setelah mampu menjaga penyelamatan das sendiri, ngapain lagi nih? Minimal membuat kesejahteraan mereka. Ya. Selain adanya penyelamatan alam di sini, adanya penyelamatan masyarakatnya. Lingkungan tidak terlepas pada ekonomi, sosial, budaya, dan edukasi. Demikian sebaliknya, boleh berekonomi, tapi jangan mengabaikan lingkungan. Sekarang ini yang terjadi. Ya, berekonomi, lingkungan diabaikan. Nah, ini makanya kami dengan komunitas lain menggerakkan wisata tourism ya. Karena penyelamatan itu selalu mengajak kepedulian terhadap lingkungan. Emang sih kita pahami di Bali pariwisata yang sangat mendukung ya kesejahteraan masyarakat, tapi pendukungnya kadang-kadang diabaikan. Nah, nih kembali kepada penyelamat yang tadi nih beberapa konteks yang saya buat nih ya catatan ini ya. Nah ini adanya integrasi yang tepat cerdas dalam mengambil penentuan putusan bersama. Salah satu contoh masalah das dan sembadaan sungai, danau, dan laut. Ya minimal yang terkait ya di PUPR, tata ruang, BPN, ya harus ada. Nah,
kesepakatan bersama. Kadang-kadang masyarakat tidak paham ya. Kadang masyarakat menunjukkan bahwa ini loh, saya sudah wajib bayar pajak, akan sampai das saya itu sendiri. Bahkan merasa memiliki. Das ini jangan tidak tahu menahu, minimal BPR ya, Badan Pertanahan ya, harus saling berkoordinasi terhadap aturan-aturan yang ada. Masyarakat jadi paham. Dari sini harus ada orang keberanian mendasar untuk mengajak masyarakat yang lain. Penyelamatnya ada di sana. Terlalu banyak terobos-terobosan yang tidak paham. Makanya terjadi gagal paham. Jadi pasti saya komunitas, gimana cara kita mampu mengajak masyarakat dengan apa yang kita sampaikan nanti, karena ini merupakan suatu garis besar bagaimana ya penyampaian yang seutuhnya kepada masyarakat. Bagaimana program itu tersentuh ke masyarakat, sehingga mempergampang untuk mengajak masyarakat. Ya ini yang jarang biasanya keterlibatan masyarakat ya, walaupun dengan bentuk komunitas ya, diajak berkomunikasi diskusi. Walaupun tidak berwenang untuk menentukan, tapi minimal memberikan masukan. Yang apa nanti akannya laku diperbuat oleh masyarakat itu sendiri. Yang masukan saya sebagai, mohon maaf ya, penanggap dari lelaku masyarakat ya ini ketegasan, kejelasan, khususan dalam penyikapan, kesungguhan dalam pelaksanaan, dan jujur bertanggung jawab sesuai dengan peran dan peranan itu sendiri. Kita semua peran yang sama loh terhadap musibah itu sendiri. Ini bukan peran pemerintah aja, ini peran kita bersama loh dalam penanggulangan. Tapi lihat dari judulnya ini early warning dan early action itu luar biasa. Kan kami tidak pernah memikirkan, kita beraksi aja dulu lah. Nanti berteori kita mengikuti lah, bukan tidak menjelekan teori, karena mengajak hal yang positif itu kadang-kadang ya ini harus mempunyai jiwa tangguh dalam menggerakkan itu sendiri. Nah, dari saya sekian dulu. Nanti pas diskusi nanti kebetulan Tugas Bindu merupakan adalah ini komunitas yang selama ini menjadi inspirasi ya, karena dia bukan sekedar penyelamatan alamnya saja, melainkan mampu mencerahkan masyarakat. Tugas Bindu sudah mampu mengajak masyarakatnya mengangkat potensi yang ada ya, terus memberdayakan masyarakat yang ada. Karena apa? Pencegahan itu ada nilai. Jika sudah ada nilai, orang pasti akan ikut berlomba-lomba, ikut penyelamat sendiri. Makanya kata kunci saya, nilai harus dikunci. Untuk kata tadi kan sebuah, ini mitigasi bencana. Kalau tanpa ada nilai, orang akan cuek. Bahkan yang melanggar teriak mohon bantuan dan menyalahkan pemerintah, lambat datang bantuan. Nah itu kata kuncinya. Kalau tanpa nilai, pergerakan tidak ada. Nah, dari kami, dari komunitas Tugas Bindu, tidak ada hal yang berlebih dan kurang. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Igusti atas tanggapan yang menekankan pentingnya strategi pengawasan, kolaborasi, dan juga keterlibatan masyarakat komunitas Tukat Biu, dan pentingnya nilai dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Mungkin selanjutnya kita beralih ke panelis selanjutnya, Dr. Raymond Malian yang saat ini menjabat sebagai Regional Coordinator for Global Water Partnership Southeast Asia. Mungkin sedikit Prof. singkat, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teknik pengairan, magister teknik sipil bidang sumber daya air, serta meraih gelar doktor ilmu pertanian dari Universitas Brawijaya. Di Global Water Partnership, beliau juga aktif sebagai tenaga pendidik di Fakultas Teknik Universitas Tribuan Dewi, serta terlibat dalam berbagai organisasi profesi termasuk Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar dan Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia. Mungkin lama lagi kami persilakan Dr. Raymond untuk menyampaikan pandangan mengenai kolaborasi multi pihak dan juga pembelajaran praktik internasional dalam pengurangan risiko bencana meteorologi. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin, moga-moga suara saya bisa terdengar dengan baik ya di ruangan maupun di online. Baik. Ya bisa Bapak. Oke, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Pak Pi Purwantoro, Bapak dan Ibu sekalian peserta dari webinar pada pagi menjelang siang ini. Saya ucapkan pertama-tama tentu rasa bela sungkawa karena kejadian bencana yang telah terjadi di sebagian kawasan dari Indonesia ya, yang kemudian menimbulkan dampak banjir, dan akibatnya adalah korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Pada pagi hari ini saya menyimak dengan baik paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber, Pak Dwi yang menuturkan juga tentang pendekatan teknokratik ya yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengelola risiko kebencanaan, juga uraian dari Pak Fempi ya sebagai akademisi tentang bagaimana risiko itu kemudian bisa
ditelaah dan kemudian disikapi dengan berbagai pendekatan. Dan tadi juga menarik mendengarkan dari komunitas Pak Gusti Rai ya, yang menjelaskan bagaimana harapan keterlibatan dari komunitas dan juga masyarakat di dalam kesiapsiagaan menghadapi kebencanaan. Saya izin berbagi screen, hanya 3 slide saja yang ingin saya sampaikan sebagai tanggapan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, kami ingin mengulas tentang atau memberikan tanggapan terkait dengan ketahanan terhadap risiko hidrometeorologi. Jadi kalau saya mengamati diskusi yang berkembang pada pagi hari ini, paparan yang disampaikan kalau dalam kerangka worldview tentu masih banyak yang menggunakan pemikiran business as usual di dalam menghadapi kebencanaan. Artinya kita melihat kebencanaan itu dalam kerangka yang normatif, baik dari sisi intervensi teknokratik maupun dari pendekatan secara akademis. Nah, tanggapan yang ingin kami bagikan pada pagi hari ini menjelang siang adalah mengulasnya dari sebuah perspektif regional untuk dapat belajar tentang perkembangan itu sendiri pada tataran global dan regional, dan kemudian menghantarkan pemikiran yang berkembang secara regional dan global ini pada tingkatan nasional, bagaimana Republik Indonesia ini kemudian menghadapi risiko kebencanaan yang semakin menguat, khususnya di bidang hidrometeorologi. Jadi yang pertama kita memahami bahwa Asia Tenggara ini memang sudah mengalami peningkatan yang signifikan dalam frekuensi dan intensitas badai, serta curah hujan yang tinggi. Dan ini sudah terjadi kurang lebih 30 tahun terakhir ini. Banjir dan badai sebenarnya merupakan bencana yang secara intensitas harus kita perhatikan oleh karena dalam katakanlah 10 tahun terakhir sudah terjadi 7 siklon tropis yang menimbulkan korban jiwa di Indonesia. Kita bisa mencontohkan bahwa secara regional di Asia Tenggara, peningkatan dari hujan badai yang merupakan bagian dari siklon tropis ini, sebenarnya secara sistematis sudah menjadi sebuah alarm bagi kita semua. Siklon tropis Nargis di Myanmar pada bulan Mei 2008 itu menimbulkan kerugian ya sekitar 10 miliar dolar. Banjir yang ditimbulkan oleh siklon Tuknut di Thailand pada bulan Juli 2011 itu juga menimbulkan genangan yang meluas dan kerugian hampir 45 miliar US dollar. Topan Yolanda di Filipina November 2013 itu menimbulkan kerugian lebih dari 14 miliar dan hampir 1.000 korban jiwa. Siklon tropis Seroja di Indonesia pada bulan April 2021 yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dwi maupun Pak Rempi, itu juga menimbulkan kerugian tidak kecil, hampir 500 juta US dollar. Dan puncaknya, Ibu dan Bapak sekalian, kita melihat kombinasi dari siklon tropis Senyar dan muson tropis Timur pada bulan November ini, di mana di Indonesia ini sudah jatuh korban hampir 1.300 jiwa, dengan ratusan jiwa lagi masih dinyatakan hilang, dan kerugian di 3 provinsi di Indonesia ini sudah mencapai nilai kurang lebih 19,8 miliar US dollar. Dari skala, apa yang dialami oleh Indonesia dengan siklon tropis Senyar di November 2025 ini sebenarnya merupakan korban terbesar kedua di Asia Tenggara setelah siklon tropis Nargis di Myanmar pada bulan Mei 2008. Dan dari sisi kerugian, ini adalah kerugian kedua terbesar di Asia Tenggara setelah banjir parah di Thailand bulan Juli 2011 yang diakibatkan siklon tropis Tuknut. Artinya, kita bisa memastikan sebenarnya bahwa 80% dari bencana hidrometeorologi di Asia ini, khususnya di Asia Tenggara, ini memang penggeraknya adalah bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sehingga saya boleh mengatakan ketika kita membahas tentang ketahanan menghadapi kebencanaan, seharusnya kita tidak menggunakan bahasa yang normatif lagi, kita tidak membicarakan sesuatu secara business as usual, tetapi mulai melihat bahwa yang kita hadapi ini adalah the new climate order, tatanan iklim yang baru, di mana pemanasan global ini kemudian menyebabkan timbulnya climate injustice, yang dampaknya banyak dirasakan di berbagai belahan bumi, termasuk di Asia Tenggara, dan belakangan ini
juga di Indonesia dengan menguatnya kejadian siklon tropis, setidaknya 7 siklon tropis dalam 10 tahun terakhir yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Nah, kalau lihat dari pemetaan secara umum, Indonesia negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga di dunia. Dan ini tentu disebabkan karena faktor geografis kita. Lebih berat lagi, ada risiko ekologis karena perubahan tata guna lahan pada sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia, kemudian garis pantai yang memanjang, dan ini kemudian menyebabkan timbulnya berbagai kerawanan bencana. Aspek lain tentu adalah intensitas ENSO, penguatan osilasi Madden-Julian, dan pemanasan regional yang mendorong berbagai peristiwa ekstrim, baik itu kekeringan maupun badai. Problemnya adalah kesiapsiagaan kita menghadapi bencana ini beragam kalau kita lihat pada tingkatan regional di Asia Tenggara. Saya bisa membandingkan antara Filipina dan Indonesia yang dalam 10 tahun terakhir ini juga mengalami siklon berkali-kali. Filipina mungkin lebih banyak, tetapi Indonesia juga sekarang mulai mengalaminya. Kita melihat bahwa dalam kasus beberapa siklon besar di Filipina, jumlah korban jiwa semakin menurun. Pada saat terjadi siklon Yolanda pada November 2013, korban jiwanya mencapai hampir 1.000 jiwa. Saat ini dengan perkembangan siklon terakhir yang terjadi, siklon Koto ya, yang juga disebut sebagai siklon Verbena pada bulan November awal, jumlah korban jiwanya tidak lebih dari 20 orang. Dari ukuran ini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana. Peringatan dini keikliman dan adaptasi itu menjadi dua kata kunci yang harusnya mendampingi istilah mitigasi. Sayangnya, untuk peringatan dini termasuk di dalamnya adaptasi, kita masih memerlukan investasi yang tidak kecil dan juga konsistensi untuk dapat menerapkan pengelolaan risiko bencana tadi secara meluas di Indonesia. Dalam menangani bencana, kalau saya mengamati paparan yang disampaikan tadi, kita masih cenderung bicara tentang mitigasi. Memang benar bahwa pada tahun 2023, kalau kita lihat secara umum, pendanaan iklim global lebih terpusat ke arah mitigasi. Setidaknya sekitar 1,78 triliun US dollar dibelanjakan untuk kegiatan mitigasi. Dan ini cukup besar dan signifikan sedang dibandingkan kegiatan yang sifatnya adaptasi. Besaran investasi untuk adaptasi tidak lebih dari 65 miliar dolar pada tahun 2023. Jadi ini lebih kecil dari 10% dari pendanaan yang terserap untuk kegiatan mitigasi. Hari ini kita memang senang bicara tentang mitigasi. Penerapannya dalam bentuk banyak hal seperti pengembangan energi baru terbarukan, transportasi rendah karbon, efisiensi irigasi, dan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk menghadapi risiko kebencanaan dengan memindahkan risiko tadi atau mengecilkan risiko tersebut. Jadi memang ini menarik karena lebih mudah diukur, menguntungkan, dan bisa menarik investasi swasta. Tetapi kegiatan adaptasi ini yang sebenarnya merupakan kunci di masa depan bagi Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan juga kekayaan maritim serta hidrologi yang luar besar dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Nah, adaptasi ini dalam terjemahan yang paling sederhana ya adalah misalnya tanggul laut. Ini salah satu inisiatif untuk menghadapi penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut. Sistem peringatan dini, atau juga dalam praktek pertanian misalnya adalah penggunaan tanaman yang lebih tahan kekeringan. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim ini tentu lebih sulit diukur manfaatnya dan sangat bergantung pada pendanaan publik. Sehingga kita kalau melihat mitigasi ini mudah untuk menarik investor, tetapi adaptasi ini sulit untuk menarik investor. Maka dalam kerangka besar, kalau saya mengamati paparan yang ada, kita ini sebenarnya belum membicarakan bagaimana melakukan disaster risk reduction. Sebenarnya, pada tingkatan Asia Tenggara sudah ada ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response.
Dan kerangka dari kerjasama yang diratifikasi oleh 10 negara ASEAN ini adalah menekankan pada kerangka antisipatoris. Salah satu bentuknya adalah memperluas kesiapsiagaan bencana, tidak saja berbasiskan data, tetapi juga memperkuat kemungkinan atau metode untuk mengurangi risiko sebelum itu terjadi. Jadi ini bagian disaster risk reduction yang memperkuat usaha kita untuk melakukan adaptasi. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata untuk kegiatan adaptasi pun proses yang kita alami saat ini terkendala dengan pendanaan, dan ini juga ternyata juga dialami pada waktu kita berhadapan dengan upaya melakukan mitigasi. Akses cepat pada masa kritikal bencana, pemulihan awal dan rekonstruksi, acap kali menjadi beban pada sistem fiskal. Sehingga pada saat ini sebenarnya sudah dieksplorasi beberapa kemungkinan yang lain, seperti menggunakan asuransi, seperti yang dilakukan di Filipina, atau di Laos dengan menggunakan Sovereign Disaster Risk Insurance. Jadi baik kegiatan mitigasi maupun adaptasi, yang implementasinya bisa berupa insentif untuk disaster risk reduction, maupun ketersediaan akses pendanaan cepat, ini merupakan hal-hal yang harus kita mulai inisiasi jika kita ingin bicara penanganan bencana dalam the new climate order. Nah, apa yang masih bisa kita lakukan saat ini? Saya mengamati paparan yang ada dan sebenarnya kalau kita mau tajamkan ya, harusnya intervensi teknokratik kita ini mengakomodir the new climate order. Jadi kita tidak bisa memikirkan intervensi teknokratik untuk penanganan bencana, baik secara mitigasi maupun adaptasi, dengan menggunakan kerangka pikir bahwa semuanya akan berjalan seperti biasa. Pertama, mau tidak mau aksi antisipatif itu penting. Di Filipina misalnya, apabila probabilitas untuk sebuah topan dengan kategori 3 sudah mencapai 95%, maka sudah dilakukan evakuasi dan pengamanan aset. Ini salah satu bentuk aksi antisipatif. Dalam kejadian siklon tropis Senyar di bulan November kemarin, BMKG sudah memberikan peringatan 8 hari sebelum bibit siklon tersebut berevolusi menjadi sebuah siklon penuh. Artinya sudah ada kepastian secara probabilitas bahwa akan terjadi hujan yang besar yang diperkuat oleh muson timur. Tetapi sekali lagi, informasi ini kan tidak sampai pada tingkatan pengambilan keputusan untuk melakukan evakuasi atau mengamankan aset-aset terpenting seperti rumah sakit, layanan air minum, dan juga kedaruratan yang lain. Jadi kita belum melakukan langkah antisipatif. Vietnam dan Kamboja misalnya, dalam kerangka perubahan iklim, juga melakukan aksi antisipatif dengan lebih dulu memantau kekeringan yang bisa terjadi. Pemantauan kelembapan tanah, perkiraan iklim musiman, kemudian early maintenance untuk saluran irigasi. Ini semuanya tindakan untuk mencegah bila mana terjadi kekeringan sebagai dampak dari perubahan iklim yang sistemik tadi, sektor pertanian yang merupakan andalan di Vietnam dan Kamboja tidak terdampak secara signifikan. Di luar dari itu, kita juga mesti bicara tentang pembiayaan, bagaimana disaster risk funding dan insurance ini penting. Kita mesti belajar dari Filipina bahwa mereka juga mengembangkan asuransi perkotaan untuk bencana typhoon atau bencana yang ditimbulkan oleh siklon tropis. Laos yang juga mengembangkan bersama-sama dengan Sidraft asuransi untuk dapat mengakomodir risiko yang timbul karena kekeringan. Maka sebenarnya mekanisme pendanaan yang telah diatur sebelumnya, ex ante, dan siap digunakan secara cepat, ini akan mengurangi ketergantungan kita pada permohonan bantuan bila mana terjadi bencana atau penggunaan fiskal negara untuk melakukan kegiatan kedaruratan. Jadi ini yang juga penting, gambaran di Indonesia sejak terjadi tropis siklon Senyar di Sumatera, maka 11 BMD air minum di Aceh, 5 BMD air minum di Sumatera Utara, dan 2 BMD air minum di Sumatera Barat, ini saat ini terhenti produksi. Seandainya kita bisa mengerahkan pembiayaan risiko bencana lebih dini, maka layanan air minum ini lebih cepat bisa dipulihkan. Akhirnya, sebelum saya menutup, saya juga sampaikan betapa pentingnya kita saat ini untuk memulai langkah-langkah adaptasi, termasuk di dalamnya nature-based solution.
Pemaparan yang disampaikan pada pagi hari tadi oleh para penyaji memang menyinggung pentingnya adaptasi, tetapi kita perlu memang serius. Perencanaan berbasis pengelolaan risiko ini penting. Bagaimana proses rekonstruksi yang dilakukan nanti mengakomodir kondisi yang berubah secara morfologi karena adanya banjir. Bagaimana ekosistem pantai itu juga bisa dikembangkan melalui proses restorasi untuk mencegah timbulnya katakanlah risiko akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut. Bagaimana lahan basah bisa bertindak sebagai alat untuk menunda puncak banjir atau menyimpan air secara sementara. Saat ini kalau kita melihat potret udara dari pantai sebelah barat Sumatera yang terkena siklon tropis Senyar, maka bisa diamati sebagian besar dataran rendahnya sudah menjadi kawasan tergenang. Ini menunjukkan bahwa secara alamiah kawasan tersebut perlu dirancang kembali pemanfaatannya dan kemudian juga difungsikan sebagai penyerap dari limpahan air yang bisa terjadi ketika hujan membesar. Dan mungkin untuk kawasan perkotaan, mau atau tidak mau ke depan kita harus melakukan integrasi bagaimana green building sebagai salah satu bentuk dari nature-based solution bisa menjadi alternatif. Potret besar dari regional Asia Tenggara menunjukkan bahwa aksi antisipatif, pembiayaan risiko bencana, dan nature-based solution akan menjadi kunci dari intervensi teknokratik yang dapat dipakai untuk mengelola risiko kebencanaan, khususnya yang timbul karena faktor hidrometeorologi di dalam situasi the new climate order. Saya menutup tanggapan ini dengan mengambil kutipan dari laporan yang diterbitkan oleh World Economic Forum dalam Global Risk Report tahun 2025, di mana disampaikan bahwa environmental risk dominate the longer-term outlook. Dan extreme weather events, biodiversity loss, dan ecosystem collapse, including critical change to Earth system, has lead the 10 years risk rankings. Siklon tropis Senyar sudah merupakan ilustrasi bagaimana perubahan iklim menimbulkan peristiwa yang luar biasa secara hidrologi, dan itu terpadu juga dengan kondisi di mana ekosistem kita berubah, khususnya pada daerah di mana yang seharusnya menjadi tangkapan air, dan ini memperburuk apa yang dialami oleh masyarakat karena kita memang belum melakukan aksi antisipatoris. Saya cukupkan tanggapan ini dengan harapan bahwa kita ke depan akan berpikir bahwa mitigasi itu adalah sebuah langkah, namun adaptasi itu juga penting. Pelibatan masyarakat itu wajib dilakukan, dan mau tidak mau kita harus hidup di dalam the new climate order, memastikan bahwa kita tidak hanya terpusat pada menyelesaikan problem setelah terjadi, tetapi melangkah lebih awal untuk memahami risiko kehidupan yang ada. Manusia bisa bertahan karena beradaptasi. Kunci dari evolusi adalah beradaptasi, dan itu barangkali pesan terpenting dari apa yang kita alami di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir ini dan yang dialami Indonesia dalam beberapa minggu terakhir ini. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya bisa mengulang. Kita akan masuki sesi diskusi Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena Pak Dwi juga akan meninggal forum, jadi kali ini sesi tanggapan atau diskusi akan dibuka oleh Pak Dwi dalam bentuk tanggapan kepada Pak Raymond dan juga Pak Igusti.
Oleh karena itu kepada Pak Dwi kami persilakan. Terima kasih. Tadi udah ada tanggapan dari Pak Gusnik dan Pak Raymond. Yang pertama tadi strategi apa biar masyarakat itu bisa sadar dari awal. Memang strateginya ya memang mulai dari awal mungkin dari muda udah disampaikan bahwa perlu penanganan mulai dari dini. Tapi ya memang yang paling efektif tadi sampaikan ya kalau udah ada bencana seperti ini ya mau nggak mau dia harus sadar. Sebetulnya yang dilakukan itu adalah salah. Tapi kalau belum ada bencana, belum ada contoh itu dianggapnya biasa-biasa aja karena tidak pernah terjadi bencana. Jadi tadi seperti itu. Terus yang disebutkan Pak Raymond memang ke depannya memang kita udah melakukan kalau khususnya di PU Pak untuk early warning system kita bersama-sama dengan BMKG bahwa kita memang sebaiknya early warning system ini memang harus sekarang memang harus lebih digalakkan lagi karena kalau kita terlambat dalam mengatasi atau menginformasikan ke masyarakat korban maupun bencana itu memang akan sulit dilakukan. Kalau kami memang sudah beberapa melakukan khususnya kayak di bendungan terus kayak banjir terus apa ya beberapa daerah-daerah yang memang itu perlukan digitalisasi kami sudah memasang tapi tidak semua tapi daerah-daerah mana yang mungkin kita pilih untuk dilakukan early warning system. Tapi memang harusnya ke depannya memang harus dipasang di bagian hulu, tengah dan sekian dan mungkin waktunya juga cepat. Tadi yang minta dari eh, bapak-bapak dari anggota DPR maupun yang lain itu bahwa penyampaian informasi untuk early warning system ini selain tadi sampaikan Pak Kepala BMKG harus ada press release karena ada press release itu akan lebih cepat daripada nanti kita menyampaikan lewat web atau apa karena semua orang itu kan tidak mempunyai web kadang-kadang nggak mempunyai media sosial tapi kalau disampaikan di blasting di media bahwa ini akan jadi ini jadi masyarakat itu sebetulnya akan lebih siap jadi seperti itu harapan eh, dari diskusi beberapa pakar dan beberapa masukan. Saya kira itu betul, Pak. Dengan adanya nanti kita memblasting di media itu akan lebih cepat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa akan seperti ini karena curah hujannya, paling kemarin ya curah hujannya dalam satu hari full, nah kan jadi seperti ini mungkin itu Pak, kita tidak mencari salah, mungkin caranya akan lebih ditingkatkan dengan cara memblasting informasi sehingga kami pun kerusakan juga akan lebih bisa dihindari. Kalau seperti ini memang ini memerlukan suatu effort yang sangat luar biasa Pak. Kalau kami udah ke lokasi Pak untuk di daerah bencana, memang bencananya di luar prediksi kita dan ini tidak pernah terjadi dalam 25 sampai 50 tahun ke belakang ini. Mungkin itu dari kami untuk tanggapan dari intinya terima kasih dari yang Pak Gusnik sama Pak Raymond. Jadi masukannya Pak memang ke depannya NBS Pak kita utamakan. Jadi tidak semua masif untuk konstruksi tapi kita memberdayakan masyarakat, lingkungan dan kita sama-sama untuk melakukan penyelamatan ini secara bersama-sama baik fisik non fisik dan kerjasama baik LSM masyarakat dan semua harus bisa hadir. Dan yang terakhir tadi juga seperti apa peraturan. Sebenarnya peraturan ini sudah dibuat, Pak, tapi memang dalam pelaksanaannya itu kan sulit untuk kalau memang belum ada bencana atau belum ada contoh. Memang harusnya memang harus sadar sebelum ada bencana. Mungkin itu, Mbak, yang dapat kami sampaikan dari kami tentang tanggapan. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ini juga masukan dari Kementerian PU untuk kami sampaikan ke balai-balai sebagai kami pengampu untuk penanganan khususnya infrastruktur untuk KPU-an. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dwi atas tanggapannya. Mungkin kita melanjutkan sesi diskusi kita. Sebenarnya karena banyak ibu juga yang sudah join di Zoom, jadi kami sudah melakukan rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin saya akan membaca satu pertanyaan, izin membacakan kaitannya dengan infrastruktur. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh izin Pak Wempi. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi adaptasi dan juga mitigasi dampak perubahan iklim
pada sisi arsitektur dan konstruksi bangunan, dan bagaimana strategi yang perlu diterapkan pada sungai ke depannya, khususnya pada bangunan sungai yang sudah ada atau existing, dan bagaimana efektivitas bangunan sungai existing dalam menghadapi kejadian banjir bandang. Ya. Cek, izin menjawab. Ya, semoga jawab. Jadi nanti ya. Oke. Maka pada akhirnya harus memilih mana yang harus diselamatkan, dan jika banjir terjadi di situ, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, satu dari pengurangan risiko itu saya kira bisa dilakukan sinergi antara berbagai pihak, tidak hanya mungkin dari segi unsur, dalam hal ini Kementerian PU, tapi juga di daerah maupun masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Pak Gusti pentingnya untuk partisipasi dari masyarakat. Jadi untuk menjawab berbasis floodplain dan pendekatan peta resiko. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Wempi atas jawaban yang komprehensif. Mungkin dari online kita bisa switch ke offline. Mungkin izin Bapak Ibu Profesor sekalian, jika ada pertanyaan kepada para panelis dan juga narasumber, dipersilakan. Ya. Silakan Pak Benezer, tim bisa memberikan mic. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Benazir dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Saya ingin menunjukkan satu pandangan. Saya tidak bertanya secara pertanyaan, tapi satu pandangan khusus untuk Bapak Jen SDA, Dr. Dwi Purwantoro. Salam kenal kembali Bapak. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah turun langsung di lapangan, terutama di Aceh dalam membuka akses dan juga pemilihan beberapa sedimen di beberapa lokasi. Kemudian saat ini kita masih di fase tanggap darurat, emergency response. Aceh sendiri diperpanjang sampai dengan 25 Desember, masih ada seminggu lagi, dan hari ini itu adalah tepat 21 hari setelah kejadian.
Setelah ini akan ada fase pemulihan awal ya berupa early daripada recovery sebelum kita memasuki panjang untuk recovery dan baik rehab maupun rekonstruksi sampai dengan DRR, disaster risk reduction. Saya ingin memberikan satu pandangan terkait dengan dampak daripada kejadian yang kita temui di lapangan. Mohon izin, saya 11 hari di sana dan baru kembali 2 kemarin ke UGM. Di sana itu secara dampak cukup luas. Kalau gubernur yang mengatakan tsunami kedua itu tidak berlebihan Bapak Ibu semuanya. Karena jangkauannya cukup luas dan dampaknya itu dari hulu ke hilir. Dan di sana itu yang paling penting ujian sekarang memang logistik untuk bertahan hidup. Tapi setelah ini untuk jangka panjang ini akan menjadi sebuah strategi untuk kita semua terkait dengan livelihood, yaitu mata pencarian yang hilang terkait dengan dampak ini. Nah, ini berhubungan dengan seminar ini saya coba angkat beberapa pangan. Kita kemarin sempat komunikasi terutama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 terkait dengan jaringan infrastruktur yang rusak di sana, karena ini akan menyebabkan dampak masa idle, di mana secara gambaran besar kalau saya bicara saya di Aceh Utara, Baktia, itu masyarakat kita di sana adalah 90% lebih adalah petani. Dengan sistem setelah panen mereka menjual sebagian dan sebagian lagi disimpan di rumah. Ketika ada keperluan mereka menjual secara bertahap karung padinya. Dan itu semua karena bencana hilang semua. Sehingga mereka tidak ada tabungan dan tidak ada sistem menyimpan di bank. Nah, ini akan menjadi tantangan. Maka livelihood ataupun sumber daripada mata pencaharian ini akan berhenti cukup panjang, itu akan berdampak cukup panjang. Pengalaman kita lihat di tsunami Aceh, livelihood change yang baru mengubah dari petani, kemudian berubah menjadi dari nelayan menjadi petani, itu tidak bertahan lama. Begitu juga ini. Kondisi ini ketika petani mau merubah menjadi pedagang, mereka tidak punya modal. Subsidi itu tidak akan di lapangan karena dampaknya cukup luas. Kita harus mengakui itu. Kemudian saya sebagai di sini pandangan saya adalah mungkin pilihan early daripada recovery ini dari segi Kementerian Pekerjaan Umum ada baiknya memfokuskan beberapa titik lokasi daripada kerusakan infrastruktur irigasi yang rusak. Sebagai gambaran Pak Dirjen dan tim, saya sempat berkomunikasi, salah satunya adalah bendung irigasi di Jambu Aye, itu kerusakan total di Tanggul maupun area kantong lumpurnya, dan juga beberapa bangunan bagi AJ, BAY, Jambu Aye, BJA, Jambu Aye, 0 dan 1. Di sana rusak total. Kemudian juga ada di Sawang, di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Sawang juga mengalami kerusakan. Dan juga ada info tadi pagi termasuk di Pesangan, itu juga mengalami kerusakan bendungnya. Nah, ini mungkin saya ada beberapa dokumentasi yang sudah diverifikasi oleh tim BWS Sumatera 1. Jika Pak Dwi berkenan, saya akan menjabri. Kebetulan dulu saya pernah berkomunikasi ketika Pak Dwi masih di Jogja. Dan ini mungkin sebagai gambaran terkait dengan kondisi di sana untuk respon cepat kita semuanya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benezer atas tanggapannya yang catatan bagi kita semua terkait kondisi dan harapannya untuk recovery bisa berjalan dengan baik dan kita semua bisa saling berkolaborasi. Mungkin selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang kami rangkum dari kolom chat. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Raymond. Untuk pertanyaannya, jadi ada yang bertanya, Bapak, bagaimana menjembatani antara early warning agar langsung memicu early action yang didukung pembiayaan ex ante dan nature based solution manajemen banjir?
Apakah terdengar dengan baik Pak pertanyaannya? Terdengar dengan baik. Siap Bapak, silakan. Kami jawab secara langsung saja. Jadi di dalam kolom chat sebenarnya itu sudah ditanggapi secara tertulis. Tapi saya akan ulang untuk memudahkan peserta yang bergabung secara offline. Ini suara saya gaung ya? Dengan baik Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya early warning system itu bagian dari upaya kita melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktek secara global dan regional memang demikian. Hari ini Indonesia punya kesempatan yang baik untuk memulai langkah integrasi dari early warning system tadi dengan kesiapsiagaan bencana. Dalam kasus di Filipina, setelah topan atau siklon tropis Yolanda pada tahun 2013, mereka kemudian menerapkan kerangka kesiapsiagaan yang lebih berbasis pada real action. Jadi begitu probabilitas siklonnya 95%, maka institusi atau instrumen yang dimiliki pemerintah bersama dengan civil society, masyarakat, itu kemudian sudah langsung bertindak. Misalnya melakukan evakuasi lebih dini, mengamankan rumah sakit gitu ya, mengamankan pasokan listrik untuk jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya. Jadi early warning system itu baru bisa bekerja sebagai instrumen untuk adaptasi terhadap kebencanaan jika memang ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah konkret dari pihak-pihak yang memang bertanggung jawab di dalam manajemen kebencanaan. Dan ASEAN sudah memiliki sebuah kesepakatan, dan ini juga diratifikasi 10 negara ASEAN, bahwa penanganan kebencanaan hidrometeorologi di Asia Tenggara, itu akan berbasis pada aksi antisipatoris. Jadi mengedepankan tadi investasi untuk early warning, dan kemudian juga mengikhtiarkan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa maupun kehilangan harta benda. Nah, ini barangkali bisa kita renungkan sebagai sesuatu yang penting untuk diambil langkahnya ke depan, belajar dari pengalaman siklon tropis Senyar hari ini dengan 1.300 korban jiwa dan mungkin kerugian mendekati 19,8 miliar US dollar. Nah, bagaimana dengan pendanaannya? Beberapa contoh bisa kita berikan. Paling gampang mungkin Laos ya, negara Asia Tenggara yang baru saja membuat sebuah asuransi berbasis sovereign fund untuk risiko kebencanaan akibat iklim. Dalam hal ini kebetulan kekeringan. Kalau masalahnya di lembah Mekong itu adalah kekeringan. Jadi mereka menyiapkan asuransi yang dapat diakses oleh petani bila terjadi kekeringan atau risiko kekeringan, dan ini kan bisa diamati lebih panjang ya, risiko kekeringan kan tidak tiba-tiba. Jadi proses untuk menuju ke kekeringan itu tentu ditandai dengan fenomena klimatologi yang nyata. Petani itu kemudian bisa mengakses asuransi tadi dalam bentuk kredit atau mungkin juga dalam bentuk insentif untuk memilih misalnya bibit yang tahan kekeringan atau melakukan rehabilitasi pada saluran irigasi secara lebih awal. Laos baru saja menginisiasi itu dengan dengan platform yang namanya Seadraft. Itu sebuah itu dibantulah ya oleh banyak negara dan juga oleh lenders. Tetapi itu mungkin membantu resiliensi dari petani di Laos untuk menghadapi risiko keikliman. Jadi pengumpulan dana secara ex ante ini banyak caranya. Tidak harus selalu menggunakan fiskal negara. Bisa juga menggunakan katakanlah standby loan tanpa bunga misalnya. Atau menggunakan instrumen pendanaan yang berasal dari obligasi publik untuk penanganan kebencanaan. Selama dia tidak digunakan, dia bisa di-recycle untuk misalnya memastikan bahwa dana tersebut selalu available pada saat terjadi bencana. Nggak perlu nunggu proses pencairan fiskal yang barangkali lebih panjang. Saya kira demikian mungkin tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Raymond atas tanggapan dari pertanyaan yang ada. Kemudian mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir dan pertanyaannya ditujukan kepada Pak Wempi. Pak, mungkin pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan perubahan hujan ekstrem ini hitungan perencanaan infrastruktur sumber daya air. Baik, terima kasih. Ini saya kira poin yang
sangat penting bisa kita rekomendasikan pada pemangku kebijakan, dalam hal ini mungkin Kementerian PUPR dan kita para akademisi. Jadi kita masih menggunakan standar-standar yang masih cukup lama, yang saat itu mungkin belum diakomodir dengan perubahan di masa depan ya. Nah, beberapa kesempatan kami juga membuat satu kerangka untuk bagaimana merencanakan misalnya irigasi atau drainase sistem irigasi agar bisa mengakomodir perubahan yang terjadi di masa depan. Nah, tapi ini cukup karena perubahan iklim itu tidak berdiri sendiri, bahkan faktor yang mungkin bisa lebih besar adalah faktor perubahan tata guna lahan atau perubahan lingkungan. Nah, misalnya ada masa depan 1,5 atau 150% dari hujan harian tahunan maksimum. Nah, itu bisa diterapkan kemudian untuk dikalikan secara sederhana di desain hujan ya. Tapi tidak sesederhana itu, karena hujan kemudian melalui proses di suatu das lalu kemudian menjadi debit. Nah, perubahan yang ada di das itu juga mungkin faktor yang sangat signifikan. Dari studi yang mungkin sudah sedikit kami lakukan, untuk persentase yang diberikan signifikansinya dari climate itu hanya sedikit ya, dibandingkan dengan perubahan kondisi das. Nah, jadi misalnya 0,5 atau sekian persen ya, sampai 10% perubahan itu dari climate. Nah, sedangkan dari perubahan das itu bisa misalnya 50% lebih atau bahkan 100%. Nah, itu kemudian cukup kompleks. Nah, di satu rekomendasi mungkin saya sampaikan climate ini mungkin secara sementara tidak perlu diakomodir sementara. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memodel bahan das itu lebih baik di masa depan. Nah, itu yang sangat sulit dan sangat menantang karena cukup kompleks ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa untuk perubahan iklim, tapi mungkin nanti bisa dilakukan studi seberapa signifikan perubahan iklim itu kemudian ya dibandingkan dengan perubahan tadi lingkungan yang ada. Nah, itu saya kira bisa menjadi pertimbangan ke depan. Pentingnya untuk mengakomodir kedua faktor ini, climate dan faktor perubahan lingkungan yang ada di satu das. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wempi. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Pak Dwi, Pak Raymond dan juga Pak Igusti. Dengan jawaban dari pertanyaan terakhir, maka berakhirlah juga sesi diskusi kita pada hari ini. Namun setelah ini kita akan juga melanjutkan ke sesi rekomendasi aksi secara singkat. Semoga kita juga akan mendapatkan output dan outcome secara konkret. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh profesor, Bapak Ibu, dan juga hadirin sekalian baik secara offline maupun online yang sudah berbagi pandangan, pertanyaan dan juga refleksi hingga memperkaya pembahasan kita mengenai early warning yang menjadi bagian dari adaptasi dan juga early action dalam pengelolaan bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, Ria selaku moderator dari sesi pemaparan tanggapan dan juga diskusi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika ada perkataan dan juga perbuatan yang salah tidak disengaja. Selanjutnya kita akan masuki sesi rekomendasi aksi dan saya kembalikan sepenuhnya ke Master of Ceremony atau pembawa acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ria Ferencia dan juga para narasumber serta para panelis yang sudah menyampaikan materinya. Kita akan melanjutkan acara kita menunggu sebentar azan zuhur. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya kita langsung masuk saja ke proses penyusunan rekomendasi aksi dan ini adalah sesi terakhir yang akan dilakukan oleh tapi namun sebelumnya akan diberikan terlebih dahulu cenderamata kepada kita. Untuk itu kami mengundang baik, Bapak Nel Arik untuk menyerahkan cenderamata kepada moderator terlebih dahulu.
Baik, kami persilahkan kepada Bapak Nel Andika untuk memberikan cindera mata kepada moderator dan juga ada narasumber yang hadir saat ini secara langsung di ruang biru.